你去哪儿啊？先跟……婉儿，不入无言。何必着急走？折辱了一把好仙。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 118. Yang mana pada Renegade Immortal episode 118 ini menceritakan Wanglin yang langsung diincar oleh banyak orang setelah Wanglin bertemu dengan para jenderal siluman yang lainnya. Dan Wanglin akan menghadapi orang dari sekte Pedang Daluo karena dia dengan sombongnya menantang Wanglin bertarung. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Kaisar Siluman yang bernama Gu Yundun di ranah ilusi Yin meminta pedang Kaisar yang marah untuk berhenti. Dan jika pedang ini masih ribut, maka Kaisar Siluman akan melemparkannya ke kolam naga agar menjadi santapan naga tua. Mendengar itu pun, jiwa pedang dari pedang Kaisar ini muncul dan merasa Gu Yundun ini pilih kasih. Karena menurutnya Wanglin lah yang mengganggunya lebih dulu. Di sini pun Gu Yundun kesal karena kota siluman langit hampir pedang Kaisar ini hancurkan. Dan Gu Yundun bertanya bagaimana Wanglin bisa dibilang mengganggu pedang Kaisar ini. Padahal Wanglin bisa keluar dari penjara purba juga dengan kemampuannya sendiri. Terlihat jiwa pedang Kaisar ini ngambek mendengar perkataan Kaisar siluman tersebut. Akan tetapi Gu Yundun pergi begitu saja dengan tetap masih mengurung pedang Kaisar ini. Di sini pun Gu Yundun merasa jika kompetisi Panglima Siluman kali ini akan semakin menarik. Sementara di kota siluman langit, Wanglin pun melihat para pasangan yang sedang bucin sendiri-sendiri. Kemudian Wanglin pun kembali mendengar wanita yang memainkan kecapi di dalam perahu kemarin. Dan melihat itu seketika Wanglin pun teringat dengan Wan-er kekasihnya itu. Wan-er. Di sini pun Wanglin mengakui jika nada sedih dari kecapi ini begitu meresap ke tulang dan sangat cocok dengan suasana ini. Wanglin pun menyadari jika para kultivator berjalan melawan kehendak langit dan ditakdirkan untuk selamanya kesepian. Terlihat Wanglin pun duduk menyendiri sambil minum arak dan mendengarkan suara kecapi tadi untuk merenungkan kehidupan. Dan Wanglin juga tidak tahu bagaimana para kultivator yang telah hidup puluhan ribu tahun bisa bertahan dalam kesepian selama puluhan ribu tahun ini. Namun Wanglin tahu jika hati tidak memiliki sedikit pun perasaan yang menggerakkan, maka kultivasi hanya akan menjadi kultivasi yang penuh kesombongan diri dan bukan dao surgawi. Wanglin pun merasa jika langit dan bumi tidak berperasaan. Karena kultivator yang berjalan melawan kehendak langit meski tanpa perasaan yang menggerakkan hati, namun itu tetaplah tidak berperasaan. Dan Wanglin juga bertanya-tanya bagaimana kultivasinya bisa disebut sebagai kultivasi melawan langit hanya karena dengan hati tak berperasaan melatih dao langit dan bumi yang tidak berperasaan. Dan Wanglin tidak tahu dari mana datangnya kata melawan, padahal itu hanyalah berjalan mengikuti kehendak langit. Di sini Wanglin pun sadar jika sejak dulu mereka yang mengikuti kehendak langit maka akan disayang langit dan bumi. Akan tetapi di balik rasa sayang itu terdapat tubuh lemah tidak berdaya. Dan hanya dengan perasaan yang menggerakkan hati, kemudian berjalan melawan kehendak langit, serta berkultivasi melawan keabadian dan mencari umur panjang, kemudian mencari cara untuk melepaskan diri dari tubuh tidak berdaya itu, barulah disebut melawan. Di sini pun Wanglin terus berjanji pada Limuan jika mereka akan bertemu lagi. Kemudian di sini pun Gu Yundun yang berada di perahu itu melihat Wanglin yang sedang menyendiri dan dia sadar jika orang ini juga orang yang patah hati. Akan tetapi Wanglin pergi begitu saja saat Gu Yundun mengajak bersulang dari kejauhan. Sementara itu di kediaman Mo terlihat Mo Lihai panik karena anak buahnya tidak menemukan keberadaan Wanglin. Akan tetapi tak lama setelah itu pun Wanglin datang ke kediaman Mo ini. Di sini pun Mo Lihai bertanya Wanglin dari mana.
Dan Wang Lin hanya menjawab jika dirinya keluar jalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Di sini Wang Lin bertanya apakah Mo Lihai takut Wang Lin pergi tanpa pamit. Akan tetapi Mo Lihai tidak mau mengakuinya dan beralasan jika dirinya mencari Wang Lin karena ingin membicarakan hal penting. Kemudian sambil minum teh, Mo Lihai bertanya setelah Wang Lin melewati latihan di penjara purba, kekuatannya sudah sampai tingkat berapa? Dan Wang Lin mengatakan jika tanpa menggunakan teknik telapak itu, sekarang Wang Lin sudah bisa mengalahkan Mo Lihai. Terlihat Mo Lihai senang karena jika Wang Lin meningkat sebanyak ini, maka Wang Lin tidak menyia-nyiakan jerih payah Mo Lihai. Dan jika Wang Lin benar-benar bisa membantu Mo Lihai memenangkan kompetisi Panglima Siluman, maka Mo Lihai akan secara pribadi mengajukan nama Wang Lin kepada Kaisar Siluman, agar Wang Lin bisa mendapatkan posisi Jenderal Siluman. Kemudian Mo Lihai memberitahu jika wakil Panglima Swan selama ini sudah mengumpulkan banyak jasa perang. Dan sekarang Panglima Swan gugur, yang mana sudah dipastikan jika orang itu akan mengambil alih posisi Panglima. Dan yang paling penting, orang ini sangat disukai oleh Kaisar. Serta jika sebelum kompetisi mereka berdua bisa mendapatkan rekomendasinya, maka setidaknya bisa mengurangi setengah pertumpahan darah di jalan militer kelak. Mo Lihai pun berjanji akan membawa Wang Lin mengunjunginya besok. Setelah itu pun, terlihat Mo Lihai membawa Wang Lin ke kediaman Swan. Dan penjaga pun meminta mereka berdua menunggu karena wakil Panglima Swan ini sedang menemui seseorang. Kemudian terlihat wakil Panglima Swan ini yang sudah berada di tahap awal Essendan. Dan terlihat jika ternyata wakil Panglima Swan ini sedang menemui Mo Fei. Di sini pun wakil Panglima Swan tahu maksud kedatangan Mo Fei ini. Akan tetapi wakil Panglima Swan tidak tertarik jika Mo Fei memberikan persembahan orang biasa. Di sini pun terlihat wakil Panglima Swan ini langsung menahan serangan dari Mo Fei tersebut. Dan wakil Panglima Swan pun tahu jika teknik roda kehidupan Jenderal Mo Fei ini sudah dilatih sampai lapisan ke-18. Di sini pun Mo Fei bersedia menerjang segala bahaya untuk wakil Panglima Swan ini jika dia mau membantu Mo Fei. Akan tetapi bagi wakil Panglima Swan ini, mereka semua adalah prajurit wilayah Siluman Langit. Dan yang mereka layani hanyalah Kaisar Siluman saja. Namun dia pun akan mengingat semua perkataan Mo Fei ini. Kemudian setelah itu, Mo Fei pun meninggalkan tempat ini. Setelah itu saat Wang Lin dan Mo Lihai berjalan, mereka pun berpapasan dengan Mo Fei dan Wei Yang yang sedang meninggalkan tempat ini. Dan Wang Lin merasa jika dirinya seperti pernah melihat orang ini. Di sini pun Mo Lihai memberitahu jika orang itu adalah Mo Fei. Dan terlihat Mo Lihai kesal karena dirinya sudah keduluan oleh Mo Fei terlebih dulu. Kemudian terlihat wakil Panglima Swan ini memberikan tekanan saat Mo Lihai menghadapnya. Akan tetapi Mo Lihai pun bertahan agar tidak berlutut. Di sini pun wakil Panglima Swan ini merasa jika Mo Lihai cukup punya keberanian karena dia bisa berdiri tanpa berlutut. Akan tetapi baginya, peluang kemenangan Mo Lihai di kompetisi kali ini hanyalah 40% saja. Di sini pun Mo Lihai yakin peluang itu menjadi 90% dengan adanya Wang Lin. Mendengar itu pun wakil Panglima Swan ini meminta Wang Lin mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk dia rasakan. Terlihat Wang Lin mengeluarkan naga dari teknik pembunuhan abadinya untuk menyerang wakil Panglima Swan ini. Dan terlihat wakil Panglima Swan ini tidak bisa menahan serangan Wang Lin tersebut. Kemudian Wang Lin menarik lagi tekniknya dan meminta maaf atas kelancangannya itu. Di sini pun wakil Panglima Swan ini langsung bertanya siapa nama pemuda ini. Dan Wang Lin pun langsung memperkenalkan dirinya. Orang ini pun mengakui jika Mo Lihai mendapatkan bawahan yang hebat. Dan dia merasa jika kompetisi Panglima Siluman kali ini akan sulit ditebak hasilnya. Di sini pun Mo Lihai berjanji akan membalas budi jika wakil Panglima Swan ini mempromosikan Wang Lin. Akan tetapi wakil Panglima Swan ini meminta mereka kembali karena dalam kompetisi kali ini mereka akan mengandalkan kemampuan sendiri. Kemudian terlihat wakil Panglima Swan ini ternyata terluka setelah menerima serangan Wang Lin tadi. Dan wakil Panglima Swan ini mengakui jika kekuatan Wang Lin tidak terduga. Bahkan karena hal itu, wakil Panglima Swan ini meminta anak buahnya menutup kediaman mulai hari ini. Setelah itu pun salah seorang bawahan tadi memberitahu Mo Fei jika kompetisi kali ini masing-masing akan mengandalkan kemampuan. Dan hal itu pun membuat Mo Fei terlihat marah. Sementara di keretanya, Mo Lihai pun mengatakan sesuatu kepada Wang Lin, yang mana ketenangan sebelum kompetisi menyembunyikan bahaya yang bergejolak. Dan meski Jenderal Siluman dilindungi oleh perintah Kaisar, namun pendampingnya seringkali mati secara mendadak. Di sini pun Wang Lin tahu jika semua itu ulah Mo Fei.
Di sini Mo Lihai yakin jika seluruh detail kunjungan mereka ke wakil Panglima Swan hari ini pasti sudah sampai ke telinga Mo Fei ini. Dan Mo Fei ini adalah orang yang tidak segan menusuk dari belakang. Mo Lihai pun mengatakan jika sebelum kompetisi dirinya perlu berlatih tertutup di kediaman. Maka dari itu, Wang Lin harus berhati-hati. Setelah itu terlihat Wang Lin menyendiri lagi dan sedang meminum arak. Kemudian terlihat para bawahan Mo Fei ini sudah menemukan keberadaan Wang Lin. Di sini mereka pun penasaran apakah Wang Lin tidak takut mati atau merasa tidak ada yang berani menyentuhnya karena Wang Lin sama sekali tidak memasang formasi pelindung. Terlihat menggunakan selip gioknya, mereka mulai menyerang Wang Lin atas perintah dari Mo Fei. Dan setelah itu mereka langsung bertindak melihat Wang Lin yang tidak bisa bergerak oleh teknik mereka. Akan tetapi menggunakan jari iblisnya, Wang Lin pun langsung menyerang mereka. Melihat itu pun, dua orang sisanya menggunakan segel langit murni dan tombak ujung tinta untuk menekan Wang Lin. Dan mereka yakin meskipun teknik jari Wang Lin ini kuat, namun di hadapan penekanan segel langit murni dan di bawah tombak ujung tinta, Wang Lin tidak mungkin bisa bertahan hidup. Akan tetapi Wang Lin pun langsung membalikkan tombak itu untuk menyerang segel langit murni. Dan setelah itu, Wang Lin kembali menggunakan teknik jarinya untuk menghabisi satu orang tersebut. Saat satu orang yang tersisa akan kabur, Wang Lin pun langsung mencegatnya dari depan. Dan melihat itu orang tersebut penasaran Wang Lin ini sudah membunuh berapa banyak orang. Dan orang ini berpikir jika jangan-jangan Wang Lin ini sudah mengembangkan jalan pembunuhan yang legendaris itu. Terlihat menggunakan teknik pembunuhan abadinya itu, Wang Lin langsung menghabisi orang ini. Di sini pun Wang Lin merasa tertarik karena meskipun kompetisi belum dimulai, tapi darah sudah mengalir lebih dulu. Dan Wang Lin merasa jika ini masih jauh dari selesai karena pembunuhan terhadap dirinya gagal. Sementara di aula utama kota Siluman Langit, terlihat Mo Fei meminta pada Kaisar Siluman jika dirinya sangat ingin bertarung sengit dengan Mo Lihai lebih dulu. Di sini pun Kaisar Siluman langsung menyetujui permintaan Mo Fei ini. Kemudian salah seorang menteri mengatakan pada Kaisar Siluman jika kompetisi Panglima Siluman adalah aturan leluhur, yang mana jika mengizinkan mereka berdua untuk duel pribadi, maka menteri itu takut akan terjadi sesuatu di masa depan. Akan tetapi Gu Yundun mengatakan jika di masa depan ada yang bisa seperti Mo Fei yang menghabisi wilayah api siluman dan meraih jutaan jasa perang, maka dirinya juga akan mengizinkannya. Kemudian setelah itu Mo Fei pun memberitahu Wei Yang jika Kaisar Siluman mengizinkannya bertarung pribadi dengan Mo Lihai. Dan Mo Fei meminta Wei Yang mengantarkan surat tantangan ini kepada Mo Lihai. Terlihat Wei Yang ini pun langsung datang ke kediamanmu dengan auranya yang sangat menakutkan. Mo Lihai pun merasakan jika kultivasi orang ini tidak di bawahnya. Bahkan aura pedangnya lebih menakjubkan. Kemudian Wei Yang mengatakan jika dirinya mewakili Mo Fei mengirimkan surat tantangan kepada Mo Lihai. Yang mana 3 hari lagi di luar pavilion Gudao, Mo Lihai harus bertarung dengan Mo Fei. Akan tetapi tak lama setelah itu, Wang Lin pun datang. Dan Wei Yang pernah mendengar jika Tian Yunji sangat bangga dengan orang ini. Yang mana jika Wei Yang bisa membunuh Wang Lin, pasti dirinya akan mendapatkan hadiah besar. Kemudian Wei Yang bertanya apakah Wang Lin ini mau bertarung dengannya. Dan terlihat Wang Lin pun langsung menggunakan segel kehidupan untuk menahan ribuan pedang Wei Yang ini. Melihat itu pun Wei Yang terkejut karena energi pedang Daluo-nya hancur begitu saja. Dan dia penasaran kemampuan magis apa yang sebenarnya dilatih Wang Lin ini. Setelah itu pun Wei Yang mengeluarkan binatang siluman kambing dari teknik pedangnya. Dan dia pun langsung menyerangkan tekniknya yang bernama tebasan pedang kambing barat ini. Akan tetapi Wang Lin pun mampu menahan serangan itu, bahkan menghancurkannya. Setelah itu Wang Lin menggunakan naga dari teknik pembunuhan abadinya untuk menghancurkan kambing iblis Wei Yang ini. Yang mana hal itu pun membuat Wei Yang ini terluka parah. Di sini pun Wang Lin mengatakan jika dirinya tidak punya permusuhan dengan sekte pedang Daluo, sedangkan perseteruan antar sekte sudah ada yang mengatur. Maka dari itu, saat di tanah roh siluman, Wang Lin dan Wei Yang tidak perlu menjadi musuh. Terlihat Wei Yang pun pergi begitu saja dari tempat ini. Mo Lihai pun meminta Wang Lin tidak melepaskan Wei Yang karena dia bukan pria terhormat. Sementara Wei Yang menyadari jika kekuatan Wang Lin jauh di atasnya karena Wang Lin bisa menghancurkan niat pedangnya dan merusak jiwa kambingnya.
Yang mana Wei yang yakin jika kelak Wang Lin pasti akan menjadi ancaman besar bagi sekte pedang Daluwu. Maka dari itu, Wei yang tidak akan membiarkan Wang Lin tetap hidup. Terlihat Wei yang membangkitkan pedang Ling Tianhou gurunya menggunakan esensi darahnya. Dan kemudian muncul pedang besar yang langsung mengarah ke Wang Lin. Akan tetapi dengan cepat Wang Lin bergerak dan menghabisi Wei yang ini kemudian menangkapnya. Setelah itu terlihat tempat tenang kembali karena Wang Lin mengambil pedang itu. Wang Lin pun mengakui jika energi pedang Ling Tianhou memang luar biasa dahsyat. Akan tetapi jika Wei yang mati-matian melepaskan energi pedang ini, Wang Lin pasti tidak akan selamat meskipun dirinya mempunyai segel kehidupan. Melihat itu pun, Mo Lihai mengakui jika Wang Lin pandai memperhitungkan sesuatu. Setelah itu pun Wang Lin melihat energi pedang penyelamat hidup yang diberikan Ling Tianhou kepada 12 putra di luar gerbang roh siluman Laut Timur. Kemudian Wang Lin merasa jika untuk mengambil energi pedang itu, Wang Lin harus menghancurkan jiwa primordial Wei yang terlebih dulu. Terlihat Wang Lin pun membutuhkan waktu 3 hari untuk menghancurkan jiwa primordial Wei yang menggunakan loncengnya. Dan setelah itu pun Wang Lin memasukkan energi pedang tersebut ke dalam lautan spiritualnya. Yang mana Wang Lin pun mengurung pedang itu dan memurnikannya menggunakan kekuatan dari lautan spiritualnya tersebut. Dan tak lama setelah itu pun Wang Lin berhasil memurnikan energi pedang itu. Di sini pun Wang Lin mengakui jika Wei yang benar-benar memberikan hadiah besar karena energi pedang ini luar biasa hebat. Kemudian saat keluar pun, Wang Lin melihat Mo Lihai ini terluka parah setelah bertarung dengan Mo Fei. Mo Lihai pun memberitahu jika teknik roda kehidupan milik Mo Fei mampu memecahkan 100 ombak laut siluman yang diajarkan langsung oleh Kaisar Siluman. Dan hal itu pun membuat Mo Lihai ini kalah. Mo Lihai pun juga memberitahu jika dirinya dan Mo Fei punya perjanjian sebelum bertarung, yaitu yang kalah tidak boleh naik ke arena. Yang mana berarti dalam kompetisi besar besok bisa atau tidaknya Mo Lihai mendapatkan posisi wakil panglima sepenuhnya bergantung pada Wang Lin. Di sini Wang Lin hanya mengatakan jika yang sudah Wang Lin janjikan pada Mo Lihai akan Wang Lin tepati. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 118 ini. Meskipun Wang Lin termasuk orang baru di kota Siluman Langit ini, tapi cukup banyak juga ya orang yang mengincar Wang Lin ini. Dan seperti apa pertarungan untuk memperebutkan posisi wakil panglima siluman, kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 119. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan yang indah ini, dan see you next episode.